kita semua yang hadir di rumah Allah yang indah ini, Masya Allah, ya, telah diberikan rahmat dan karunia Allah. Insya Allah semua dalam keadaan beriman, Islam, sehat walafiat. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus saya berterima kasih kesempatan yang baik ini ada hadir Bapak Wakil Wali Kota ya, yang mewakili Pak Gubernur. Terima kasih Pak Wakil Wali Kota, salam saya kepada Pak Anies. Kemudian para alim ulama, guru-guru kita yang dimuliakan Allah. Ya. Datang juga Syekh Arsad nih, hafiz kita tadi, Arsam ya. Oh Sam, Masya Allah. Ya. Kita dipimpin tadi sholat ya. Kemudian pimpinan Yayasan Al-Marifat, Bapak Fairuz Lubis. Datang juga dari Sunda Kelapa, Pak Ismail. Dan tokoh kita, Pak Alex. Sudah lama saya tidak jumpa. Saya minta maaf waktu diundang Bapak, saya pas tidak ada di tempat. Ya, minta maaf, Masya Allah ya. Kita ini manusia banyak kekurangan, jadi saling memaafkan. Dan saya juga tidak sendirian, saya didampingi juga rekan-rekan saya, Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat, ya, sudah purna, ya, alhamdulillah, ya, Pak Indra Hidayat, kemudian Marskal Pertama Sugiarto juga sudah purna, ya. Terima kasih Pak Giarto. Yang tidak kalah pentingnya Ketua Panitia, Masya Allah, ya. Ini orang-orang yang risau ini. Barang siapa yang risau karena Allah, ya. Barang siapa yang pikirannya berpikir sejenak karena Allah, ya, itu lebih baik ibadah 70 tahun katanya. Beliau ini risau, ya, bagaimana cara mengumpulkan ya, masjid ini biar rame. Maka beliau bentuk namanya Safari Subuh ya. Setiap bulan sekali yang sudah ke-7 ini, Masya Allah. Orang yang risau ini, dia risau se-Indonesia, dia dapat pahala seluruh orang Indonesia. Risau sedunia dapat pahala risau juga sedunia itu. Orang yang risau ini dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau waktu mau meninggal saja risau Pak dengan umatnya. Bukan beliau mengucapkan la ilaha illallah yang dirisaukan, tapi bagaimana ummati as-shalah. As-shalah, as-shalah. Ini risaunya Rasulullah. Nah, kita apakah sudah risau dengan umat ini? Nah, ini masalahnya. Maka jadilah orang-orang yang risau di jalan Allah. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, hidup ini singkat, tidak lama ya. Dan saya juga ini waktunya singkat juga karena ditunggu di Masjid Al-Ittihad. Saya minta duluan, mohon dimaafkan. Sebenarnya kita hadir ke sini ini untuk apa? Ya, dengan hidup yang singkat dan Allah sudah ingatkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim wal asri. Demi masa kata Allah, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dari waktu ke waktu, dari masa ke masa dalam keadaan merugi. Ini warning. Warning daripada Allah untuk manusia. Ya. Tapi Allah lanjutkan surat itu, ilal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah ini. Wa amilus soleha, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, dan orang-orang yang saling nasihat menasihat tentang hak. Orang-orang yang dakwah. Orang-orang yang ngajak taat kepada Allah. Dan wa tawassaw bis sabar, dan orang-orang yang sabar, yang saling nasihat tentang kesabaran. Ada dua kelompok nanti. Yang merugi dan yang beruntung. Kita tentu yang hadir ini tidak mungkin ingin menjadi orang yang merugi. Insya Allah yang hadir ini semua beruntung. Ya. Kalau tidak menjadi kelompok yang beruntung, pagi ini mungkin tidak di sini, mungkin sudah jalan kaki, olahraga dulu yang dipentingkan, bukan mendengarkan ilmu, ya. Bukan seperti ini. Bayangkan
duduk sesaat mendengarkan orang bicara di jalan Allah, ini lebih baik sholat sunat 1000 rakaat. Siapa yang tidak mau kita sholat 23 rakaat, sholat masih pengen yang 8 rakaat itu, ya, sholat Ramadan itu apa? Taraweh. Nah, ini duduknya gratis, nggak bayar, nanti dikasih makan lagi. Masya Allah ya, tadi terima kasih yang mengeluarkan infak, Masya Allah ya. Nah, saya yakin kita semua ini ingin selamat dunia akhirat. Saya sendiri polisi dan sekarang sudah purna juga tidak mau ingin masuk neraka. Untuk apa jadi jenderal? Ya, di dunia kita diberikan kekuasaan sama Allah, diberikan ya, macam-macam sama Allah, kasih istri, anak dan sebagainya, dikawal terus kemana-mana ya. Tapi nanti mati nggak enak. Di dunia enak-enak terus. Pernah nggak kita mikirin mati enak? Hari ini kita makan enak, besok pikirin apalagi enak. Pernah nggak kita mikirin nanti mati enak? Karena banyak, ya Allah sudah ingatkan dengan contoh-contoh dalam Al-Quran, ya, bahwa kalau ingin bahagia dunia akhirat, ya sudah dicontohkan oleh Allah. Tidak ada cara lain, ya. Bahwa kalau ingin sempurna bahagia ini, amalkan agama. Jadi polisi, jadi tentara, TNI, ya. Kalau dia mengamalkan agama, maka insya Allah dia selamat dunia akhirat. Allah contohkan kaum Madian. Kaum Madian itu mengatakan kalau ingin bahagia, hidupkan pertanian. Dia hidupkan pertanian. Perkebunan dia hidupkan semua, dibikin irigasi yang bagus. Bahkan ceritanya di zaman itu, ya, orang itu membawa keranjang kosong masuk ke kebun itu, tanpa dipetik jatuh sendiri buahnya. Langsung pulang penuh lagi. Ya, Masya Allah. Tapi apa? Mereka tidak beriman kepada Allah. Maka Allah binasakan. Ya. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Allah binasakan. Ya. Kemudian kita lihat kaum Fir'aun. Ya. Begitu dahsyatnya mereka punya senjata yang hebat, prajurit yang banyak, kekuatan. Tapi tidak beriman kepada Allah, Allah binasakan juga. Ini contoh-contoh sudah jelas di dalam Al-Quran, Pak. Saya sendiri takut, Pak. Kalau tidak takut, tidak mau begini-begini, mungkin saya masih mungkin sudah tidak seperti begini-begini. Takut nanti dihisap sama Allah. Ya, nah, maka saya kira, karena waktunya singkat, kalau ingin bertemu Allah, ya, ingin selamat dunia akhirat, berarti kita akan bertemu Allah. Bisakah kita ketemu Allah? Apakah ada orang yang bisa ketemu Allah? Nah, pertanyaan saya, apa sudah ada orang yang bertemu Allah? Ada yang bisa jawab? Ini pertanyaan jarang ditanyakan. Ada, Pak. Siapa yang bertemu Allah? Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah ya. Ya, ada Nabi Idris, ya, dijanjikan lihat surga, nggak mau balik lagi, ketemu Allah tapi nggak balik. Ya, Nabi Isa, ya, demikian juga ketemu Allah nanti akan balik. Tapi yang dahsyat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, bisa ketemu Allah dan balik, Masya Allah. Maka tidak ada cara lain kalau kita ingin ketemu Allah, menjadi orang-orang yang selamat ini. Insya Allah kita mengikuti cara hidupnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi polisi harus mengikuti cara hidupnya, ya, hidupnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi TNI, ya, jadi apa saja, jadi dokter, jadi pengusaha, harus mengikuti cara hidupnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi ini tidur, bagaimana cara tidurnya Nabi? Ya, kita ikuti aja sunnah-sunnahnya Nabi. Nabi mulai tidur sampai beraktivitas, balik lagi mau tidur lagi, apa yang dilakukan? Coba ikutin aja, laksanakan sunnah-sunnah Nabi. Sehingga mungkin Bapak lihat ini dulu polisi kok sekarang pakaiannya kayak ulama. Ini ngikutin cara hidup Nabi. Rasulullah SAW kalau ingin sholat itu, Allah berfirman, sholatlah di rumahku dengan pakaian yang indah. Ternyata pakaian yang indah itu yang putih-putih, ya. Tidak harus mahal dari sutra, tidak. Ya. Cukup dengan yang dari yang ini kayak apa nih? Biasa-biasa aja, murah ini. Ya, dibikin kayak jas gini, ya. Katun, ya. Yang murah-murah tapi indah. Ternyata kalau saya berdiri dengan Pak Rijal masih pakai yang belang-belang, misalnya ada topi hitam. Coba lihat mana yang indah. Ya.
pasti yang indah yang putih-putih. Betul kan? Barang siapa yang meniru-niru satu kelompok, nanti dia akan masuk kelompoknya. Kita mau niru kelompoknya siapa? Nah, mau ikut geng motor, nanti masuk kelompok geng motor. Ya. Mau ikut itu yang apa namanya, yang pakai anting-anting rambut dia itu, nanti masuk kelompok dia itu nanti. Nah sekarang kita niru siapa? Niru Nabi saja dan para sahabat. Insya Allah kita bisa masuk kelompoknya Nabi kita, Nabi Muhammad. Nggak usah pakai teori-teori terlalu repot-repot, ya sederhana saja. Ya. Nah, tadi saya katakan ilal ladina amanu, ya. Kecuali orang-orang yang beriman ini akan beruntung. Wa amilus solihah. Iman ini penting, Pak. Coba kita lihat ya. Orang tua-tua kita dulu salah juga, ya. Ya, orang tua kita itu berusaha anaknya supaya hebat, ya, supaya sukses. Disekolahkan ke luar negeri sampai jual tanah, ya. Berapa banyak orang Betawi jual tanah untuk kemajuan anaknya, ya. Sekolah di luar negeri pulang doktor, ya, S1, S2, S3, bahkan dapat profesor dan sebagainya. Tapi begitu pulang, ya, diajak sholat nggak mau. Bagaimana? Ternyata manusia ini yang dipikir cuman diisi otaknya sama perutnya. Dengan harapan kalau otaknya diisi ilmu mungkin nanti sukses. Ternyata salah. Ada satu rongga yang namanya dada. Jadi manusia itu ada 3 rongga yang harus diisi. Otak, dada, dan perut. Selama ini kita cuma isi otak, ya, dan perut. Dada enggak. Ternyata dada ini harus diisi dengan makanan-makanan rohani. Makanan-makanan rohani itu seperti sekarang ini Bapak duduk di sini ini sedang menikmati makanan rohani. Ya. Mengaji, sholat, ibadah, semua amal sholat ini merupakan makanan-makanan rohani. Nah, kalau ini sudah diisi, insya Allah iman akan baik. Ya. Punya ilmu banyak, ya, tapi dia bisa mengamalkannya. Ya. Diajak sholat pun mau, insya Allah seperti Bapak-Bapak. Bapak-bapak ini Masya Allah, ini pilihan Allah Pak, tidak semua orang bisa hadir di sini. Ya, masih banyak mereka mementingkan, ya, kalau kita lihat kenyataan, pagi-pagi biasa orang olahraga. Ya. Olahraga itu juga dicontohkan oleh kaum yang kuat itu, apa, kaum Samud kalau salah, kaum Ad, ya. Dia bilang kalau ingin bahagia di dunia ini, ya, di akhirat di dunia ini, maka bikin kesehatan yang bagus. Ya. Kaum Ad, ya. Mereka tubuhnya kuat-kuat, besar-besar. Bahkan nyabut pohon pun bisa. Tapi dia tidak beriman kepada Allah, maka Allah binasakan, ya, dengan halilintar, ya, di apa, ajab sama Allah. Nah, maka kita pun hati-hati Pak, hidup di dunia ini jangan sampai lalai. Nah, ingat tadi surat Al-Asr, ya, wal asri, demi masa. Apa benar manusia dari waktu ke waktu merugi? Benar Pak. Benar Pak. Banyak sekali ya kalau kita razia. Seperti di Jeddah, saya pernah di haji, hampir di Jeddah, ya. Pas sholat asar, nah, saya kan sudah pulang ini sudah di jama, jadi nggak sholat asar. Dikasih kesempatan untuk belanja di salah satu toko. Kebetulan pas adzan asar, yang punya toko lari-lari cepat tutup pintu, kita di dalam. Dia bilang, Pak saya mau sholat asar. Kenapa Bapak mau sholat asar? Kita di sini. Bapak enggak. Bapak kan sudah jamaah, nggak apa-apa. Bapak di sini nanti kalau datang polisi, ya, bilang aja Bapak sudah sholat asar, sedang menunggu di Jeddah untuk persiapan berangkat ke Indonesia. Nah saya mau sholat dulu katanya. Benar Pak, polisi kontrol datang. Sekarang kalau kegiatan seperti itu diterapkan di sini, polisi suruh rahasia, banyak sekali tangkapan yang nggak sholat subuh. Berapa mobil ditangkap banyak sekali. Nah, itulah Pak. Nah itulah. Maka kalau ingin selamat dunia akhirat tidak ada cara lain, ya, perbaiki iman. Iman, yang kedua, perbanyak amal soleh. Ilal ladina amanu wa amilus soleh. Amal soleh ini penting Pak. Amal soleh ini tidak cukup dengan banyak ilmu, tapi bagaimana mengamalkan prakteknya. Nanti yang ditanya bukan bagaimana dalilnya sholat, bukan. Bagaimana caranya sholat. Tapi yang ditanya, bagaimana amal sholatmu, kualitas sholatmu, kuantitas sholatmu. Yang ditanya itu Pak, kualitas dan kuantitasnya. Nah, watawasobil hak. Watawasobil hak, ingat mengingatkan nasihat tentang hak.
Ini jarang sekarang dilakukan sama orang. Orang takut ya. Kalau mengingatkan nanti kita dibilang sok alim, malah kita diusir dan sebagainya. Dibilang sok pinter lah dan sebagainya. Padahal ini kewajiban. Dakwah ini penting Pak ya. Dan amalan dakwah ini amalan yang paling besar. Amalan dakwah ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita Pak. Kita lihat Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW. Sebelum masuk Islam ya, itu orang yang paling ya dianggap apa ya, saya tidak, masa lalunya kita tidak usah ini, tapi yang jelas setelah dia masuk Islam, dia berdakwah membantu Rasulullah SAW, ya, maka semua dosa-dosanya diganti dengan pahala-pahala. Dosa-dosanya berguguran diganti dengan pahala-pahala, dan dia termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga Pak. Maka bapak-bapak ini kalau mau berdakwah, dosa apapun insya Allah diruntuhkan sama Allah, diganti dengan pahala, dijamin masuk surga. Sekarang berani nggak dakwah? Berani dong. Ya. Dakwah ini cuma ngajak kok. Kalau ceramah seperti ini memang perlu ilmu, harus belajar dulu. Nah, saya juga di sini bicara itu karena pengalaman jadi polisi. Kalau nggak ada pengalaman jadi polisi, mungkin suruh bicara gemetar juga. Tapi kalau dakwah cuma ngajak Pak, ya dakwah ngajak saja. Assalamualaikum dengan lemah lembut. Allah perintahkan Nabi Musa untuk mendakwai Fir'aun yang keras itu dengan lemah lembut. Maka kita kalau dakwah dengan keras, jelas orang marah, orang sakit hati. Ini manusia ini ingkar Pak. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, sifat ingkar. Kalau dikasih tahu yang hak, ngeyel, nggak mau nerima. Padahal itu yang hak. Ya. Sehingga banyak orang ingkar. Ya. Banyak orang tidak mau beriman kepada Allah. Ya. Nah, dakwah penting Pak, lakukan dakwah. Kita lihat contoh Bilal. Bilal seorang budak yang hina, ya tak? Tapi begitu masuk Islam, dakwah, terompahnya sudah ada di surga. Maka dakwah ini Pak, lakukan Pak. Sayang Pak, nanti yang ditanya itu mana multi level marketing pahalamu ini. Ya. Kalau saya hari ini mengajak, katakanlah dulu di masjid apa namanya ini, Ahmad Yani cuman 5 sab, ya. Habis sholat dikumpulin sama ketua DKM, musyawarah dulu. Nah, kenapa hari-hari kok cuma 5 sab, padahal ini masih banyak. Ayo besok dakwah, 1 orang bawa hasil 1 dakwah, 1 orang. Maka 5 sab ini besok menjadi 10 sab. Sebentar Pak, 10 sab, musyawarah lagi, rapat lagi. Bagaimana? Kita makmurkan lagi. Besok bawa 1 lagi ya? Iya. Komitmen, besok menjadi berapa? 20 sab. Masya Allah. Dalam 3 hari sudah penuh Pak makmur. Kenapa masjid-masjid kosong ini? Karena nggak ada yang ngajak-ngajak. Nggak ada yang dakwah. Tawasobil haknya nggak ada. Ah, ini masalahnya. Maaf ini saya bukan ulama, cuman beri motivasi Pak. Jadi kalau ulama apa dalilnya banyak, kita yang singkat-singkat aja lah ya. Minta maaf kalau ada kekurangan para alim ulama, tolong saya juga dibimbing, ya saya lagi belajar. Nah, terakhir sabar. Sabar ini penting Pak. Ternyata sifat sabar ini nggak akan ada kalau dia tidak satu, rendah hati. Kita ini hari-hari sholat, sujud, ruku, ini maksudnya supaya rendah hati, tapi habis sholat masih tinggi diri. Betul nggak Pak? Sehingga yang terjadi apa? Saling menyalahkan terus. Nggak ada rasa kasih sayang lagi. Bismillahirrahmanirrahim mana? Karena sombong tadi. Hati-hati, kita diuji ini setan dan iblis musuh kita selalu membuat kita jadi Orang diuji sombong dengan pangkatnya. Ya. Seperti saya ini Pak, dikasih Allah ujian dengan pangkat, sombong dengan jenderalnya ini. Ya, hati-hati. Kalau sudah pangkat jenderal, jangan merasa jenderal. Ya, merasa fakir miskin, fakir aja. Ya, insya Allah ya. Orang dikasih ilmu, sombong juga dengan ilmunya. Orang dikasih amal banyak-banyak, juga sombong dengan amalnya. Jadi mau masuk surga pun kalau masih ada sombong, walaupun amalnya banyak, nggak bisa. Sedikit saja ujub, sombong, nggak bisa masuk surga katanya. Nah ini. Nah maka itu Pak, sabar inilah orang-orang yang rendah hati. Ya. Orang-orang yang sabar, ikhlas. Ya. Kita lihat, Allah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, hai Musa, kenapa aku mau bicara denganmu? Ya. Nabi yang bisa bicara dengan Allah ini Nabi Musa Pak, maka dia disebut kalimat Allah, kalam Allah. Ya.
Kata Musa, ya Allah, aku nggak tahu, yang tahu hanya Engkau. Maka Allah katakan, hai Musa, setelah aku melihat hati-hati hambaku, ternyata hatimu yang paling rendah hati, maka aku mau bicara denganmu. Pertanyaan kita semua ini ketemu Allah. Sudah rendah hati belum? Rendahkan hati kita insya Allah ya. Insya Allah semua yang hadir ini akan paham dan bisa merendahkan dirinya dengan hati yang rendah. Maka Allah akan sayang sama orang-orang yang rendah hati ini. Maka orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang bersabar. Orang yang bersabar ini bersama Allah. Kemana-mana bersama Allah. Dan orang yang sabar ini selalu menang, Pak. Paham? Ini ya. Kita lihat satu lagi. Ya, saya kasih contoh. Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Hei Ibrahim, engkau siapa?" Kata Ibrahim, "Aku Khalilullah. Aku kasih sayangmu," kata Nabi Ibrahim. Memang benar Nabi Ibrahim kasih sayangnya Allah, enggak salah. Nanya lagi kepada Nabi Musa, "Hei Musa, engkau siapa?" Nabi Musa mengatakan, "Aku kalam Allah. Kalimat Allah." Masya Allah, hebat-hebat Pak ya. Nanya lagi kepada Nabi Isa, "Hei Isa, engkau siapa?" Kata Isa, "Aku Rohul Allah." Subhanallah. Satu Rohul, satu kalimat Allah, satu Khalilullah. Bagaimana dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Ya. Setelah Allah bertanya, "Hai Muhammad, sesungguhnya engkau siapa?" Apa yang dijawab oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW? "Ya Allah, sesungguhnya aku hanya seorang anak yatim." Betapa rendahnya. Maka Allah mau bertemu langsung dan mau bicara langsung. Maka belum ada Nabi yang seperti itu, ya, kecuali Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka kita beruntung menjadi umatnya Rasulullah SAW. Insya Allah, kalau kita selalu merendahkan diri, merendahkan hati, bisa menerima keburukan orang lain, bisa memaafkan keburukan orang lain. Ya. Yang biasa dihormati, suatu saat tidak dihormati, nggak marah, ya, nggak tersinggung. Nah inilah akhlak yang ada di Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Uswatun hasanah ada di Nabi kita. Maka insya Allah kalau ingin bertemu Allah, jaga itu, jangan tinggi diri. Rendahkan hati kita seperti hatinya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Yang baik-baik itu dari Allah, yang salah-salah dari saya, yang mohon dimaafkan. Demikian lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Subhanallah walhamdulillah, manakah Allah menghentikan. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.